Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nata Kosasi Prabantantio, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas, akan merefleksikan tentang pemimpin dan pengelolaan sumber daya setelah mempelajari modul 3.2 yang saya tuliskan dalam jurnal refleksi dwi mingguan yang ke-9. Pada jurnal refleksi di mingguan yang ke-9 ini saya tuliskan menggunakan model round robin. Ada beberapa pertanyaan pematik yang dapat kita gunakan dalam membuat refleksi di mingguan dengan model ini. Berikut panduan pertanyaan untuk membuat refleksi model ini. Pertanyaan pematik yang pertama, apa hal yang paling Anda kuasai setelah mempelajari modul ini? Menurut saya, ada 7 aset yang penting diperhatikan ketika menjadi seorang pemimpin, yaitu aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset lingkungan, aset finansial, aset politik, dan aset agama dan budaya. Kemudian, mengapa Anda merasa hal tersebut bisa membuat Anda sangat menguasainya? Menurut pendapat saya, karena sudah beberapa fase belajar yang dilalui, seperti saya sudah membaca, menyaksikan video, mengomentari pekerjaan teman satu kelompok, berdiskusi pada ruang kolaborasi yang membahas tentang konsep pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berbasis aset. Hal ini menggiring pemahaman saya menuju kemantapan tentang menjadi pemimpin. Memetakan kekuatan yang dimiliki sangat penting agar dapat menggerakkan ekosistem sekolah yang dipimpin. Pertanyaan pematik kedua, apa hal yang belum Anda kuasai setelah mempelajari modul ini? Menurut pendapat saya, hal yang belum saya kuasai tentang modul ini adalah membuat strategi pemanfaatan yang lebih efektif sesuai modal yang paling dominan dan perlu diperhatikan, sehingga mudah menggerakkannya sambil memikirkan strategi lebih praktis lagi untuk memajukan aset lainnya. Kemudian, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Menurut pendapat saya akan melakukan kegiatan membaca literatur, bertanya, dan berdiskusi dengan teman calon guru penggerak satu kelompok maupun kelompok lain, serta menyimak paparan instruktur dan fasilitator terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, khususnya yang berbasis aset. Kemudian, mencoba memetakannya dan mencermati strategi pemanfaatannya untuk kemajuan sekolah sesuai 7 aset. Pertanyaan pematik ketiga, apa hal yang masih membingungkan Anda dari pembelajaran modul ini? Menurut pendapat saya, hal yang masih membingungkan dari pembelajaran modul ini adalah ketika aset manusia yang dimiliki masih sulit diajak berkompromi menuju perbaikan. Karena tidak mudah mengorganisir seluruh warga sekolah, baik itu guru, siswa, maupun warga sekolah lain dengan usia yang beragam itu secara sendiri. Kemudian, ceritakan hal-hal apa saja yang membuat hal tersebut membingungkan. Menurut pendapat saya, seorang pemimpin yang belum matang secara manajerial, emosional, serta spiritual akan tidak mulus ketika diminta mengelola berbasis aset. Latihan sangat diperlukan di sini, bukan hanya pada tataran teori saja, karena jelas akan diuji pada lingkungan sebenarnya. Memantapkan diri agar pantas menjadi pemimpin yang bisa membahagiakan seluruh bawahannya menjadi suatu keharusan sebelum menerima amanah sebagai pemimpin sekolah. Kecerdasan yang sangat perlu lagi adalah kecerdasan mengatasi masalah, karena pasti banyak temuan yang dapat membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya tentang refleksi di mingguan yang ke-9, pemimpin dan pengelolaan sumber daya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju.